Halo guys, gimana kabarnya? Paulus Kanegona di sini dan kita hari ini masuki hari keempat dan kita akan membahas tentang trust in the Lord always, ya kan? Ini pada Amsal pasal ketiga ayat yang kelima. Jadi sebelum aku masuk ke dalam pembahasan ini, aku mau sharing sedikit bahwa telah terjadi mujizat pada diriku, ya kan, selama doa puasa ini. Ada tiga. Yang pertama, kalau aku biasanya lapar nih, kepala aku pusing gitu, karena ini secara biologi itu ternyata secara biologis ada hubungannya dengan makanan, nggak ada sumber, nggak ada oksigen yang masuk ke otak, bla 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 macam-macam. Dan ternyata selama aku puasa, ternyata aku nggak lagi mengalami yang namanya pusing pada saat aku lapar. Ini interesting, ya kan. Dan kemudian yang kedua, pada saat aku makan 3 kali biasanya, kalau aku udah duduk lama, begitu berdiri biasanya bisa kadang gelap gitu kan. Well, katanya kurang darah atau darahnya kurang lancar atau macam-macam, tapi sejak aku makan, selama ini aku makan sekali, ya kan, aku puasa ternyata nggak terjadi apa-apa. Tuhan kita benar-benar ajaib. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sudah sekitar 1,5-2 bulan, kurang lebih, ya 1,5 lah, ya 1,5-2 bulan lebih aku minum obat setiap harinya, obat alergi, karena tiap hari jika aku nggak minum, alergi itu kambuh gitu. Dan ternyata hari ini, ya kan, udah mulai kemarin dan hari ini aku sudah nggak minum obat alergi, aku lepas dari obat alergi dan aku udah sembuh total, ya kan. It's like, wow, Tuhan kita ajaib. Oke, kita percaya Tuhan kita ajaib. Alright. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk pada hal ini, ya kan. Amsal 3 ayat 5 aku bacakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Jadi kebanyakan Amsal ini memiliki dua perbandingan, ya kan. Dia selalu membandingkan antara yang baik dan yang buruk, biasanya seperti itu. Dan hal ini, jadi jikalau dalam Amsal, ya kan, kita melihat seperti hal ini, ya kan, percayalah kepada Tuhan dan kemudian bersandar kepada pengertian sendiri. Ini bukan berarti kita nggak boleh, kita boleh percaya kepada diri sendiri, enggak. Tapi dua kata yang berbeda ini dipakai oleh Salomo untuk memberikan satu arti yang lebih utuh kita. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan, jangan percaya dan bersandar pada diri sendiri. Itu maksudnya. Oke. Jadi ini dua-dua diatributkan untuk Tuhan, juga diatributkan untuk diri sendiri. Ini maksud dari Amsal. Jadi pada saat kita membaca Amsal, ini kira-kira kalau dibandingkan itu maksudnya adalah seperti itu, dijadiin satu, ini maksudnya. Oke. Setelah aku membahas tentang percaya, kita harus garis bawahi kata percaya. Juga kemudian segenap hati, kita perlu garis bawahi, dan pengertian sendiri. Oke. Karena yang pertama tentang percaya dalam bahasa Inggris ini diartikan trust, trust, kita percaya, trust. Di sini aku bingung, ya kan, kenapa kok trust, kenapa bukan believe? Dua-duanya sama percaya, ya kan, trust, believe, percaya. Tapi kenapa nggak believe? Nah, ternyata aku lihat arti believe, ya kan, arti believe ini adalah kita menerima, meyakini sesuatu tentang pernyataan ini sebagai satu kebenaran. Udah, that's it, nggak ada arti lain. Artinya sangat dangkal, cuman percaya, ya. Seperti kita lihat belakang gue ini ada taman, kalian semua percaya, ya kan? Ya cuman sebatas itulah percaya. Belakangku taman, aku pakai baju apa, warna apa, sebatas itu percaya. Dan kemudian trust ini memiliki ada 4 arti. Ini arti yang pertama adalah kita percaya, believe yang tadi itu, dengan teguh, ya kan, akan keandalan, kebenaran, kemampuan dan kelebihan seseorang. Dalam hal ini kita percaya kepada Tuhan akan kelebihan, keandalan, kebenaran, kemampuan Tuhan. Jadi apapun, ya, apapun itu masalah yang kalian hadapi, segala kondisi, circumstance apapun, kondisi apapun, problem apapun yang kalian hadapi, percayalah kepada Tuhan, percayalah dengan teguh akan keandalan Tuhan, ya kan. Kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi. Entah itu sakit penyakit seperti alergi yang aku alami sebelum ini, Tuhan bisa, ya kan. Dengan relasi hubunganmu dengan teman, relasi hubunganmu dengan bos, ya, bos kita, dengan papa mama, ya kan, dengan papa mama yang mungkin belum, dan saudara yang mungkin belum menerima Tuhan, nggak masalah, ya kan, Tuhan pasti bisa mengatasi semuanya. Andalkan Tuhan. Tuhan ini bisa diandalkan. Kemudian kita harus percaya dengan teguh akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran perkataan Tuhan. Ini yang dinamakan trust. Kita berpegang teguh akan kebenaran Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab, kita percayai semua dengan teguh sebagai satu kebenaran dalam hidup kita. Ini namanya kebenaran, oke? Dan kemudian kita percaya dengan teguh akan kemampuan Tuhan. Jadi selain kita percaya dalam firman-Nya, ya, seperti pada saat aku sakit, aku percaya, aku selalu percaya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib aku telah sembuh. Oleh karena itu aku mempercayai itu, dan kemudian aku juga percaya dengan teguh kemampuan Tuhan. Tuhan, kamu bisa menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan, kamu bisa menyelesaikan segala perkara yang aku tanggung. Ini yang
Arti berikutnya, kita percaya pada kemampuan, kita bersandar pada Tuhan, kita mengakui, percaya dengan teguh akan kemampuan Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Kemudian kita juga percaya dengan teguh akan kelebihan Tuhan. Kita percaya bahwa nama Tuhan di atas segala nama. Kita mengandalkan Tuhan ini seperti itu. Tuhan kemampuannya itu melebihi dari segala yang ada di bumi. Kemampuannya, kekuatannya, ya kan, ini dia sangat kuat. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tidak ada Allah yang lebih tinggi daripada Allah Tuhan kita, ya Yehova, ya kan. Nah, ini kita harus memiliki kepercayaan dengan teguh akan kelebihan Dia. Anda tahu bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada yang dapat melawan. Tidak ada yang dapat melawan kita jika Tuhan di pihak kita, oke? Jadi kita perlu berpegang teguh, ini yang pertama. Dan kemudian arti kedua dari trust adalah kita menerima pernyataan tanpa bukti atau investigasi. Jadi kata trust ini memiliki arti erat hubungannya dengan iman. Kita percaya, iman. Jadi kenapa Salomo menggunakan kata trust ini? Karena ada hubungannya dengan iman. Ya, iman. Jadi kita nggak perlu bukti. Kebanyakan orang-orang yang mencari bukti, Tuhan itu ada apa enggak? Aku sudah kasih bukti, ya kan, buktinya ini. Dan mereka selalu bilang, enggak, itu bukan mujizat, enggak, itu bukan Tuhan, enggak, itu apapun alasannya, ini kebetulan lah, macam-macam alasannya banyak sekali untuk nggak menerima. Jadi sebenarnya orang yang mencari bukti itu sebenarnya nggak ada iman di situ, nggak ada trust di situ. Oke, jadi kita trust adalah aku percaya tanpa bukti, aku percaya omonganmu gitu. Itu tanpa bukti. Iman. Kemudian yang ketiga, yang paling interesting menurut aku, artinya adalah keyakinan iman, ya kan, dengan memberikan hak kepemilikan kita kepada orang lain untuk digunakan demi kebaikan banyak orang. Wow, interesting ya kan, bahwa di sini Tuhan mengatakan trust ini memiliki arti kita harus yakin memberikan apapun, segala yang kita miliki, hak milik kita, kita serahkan kepada Tuhan untuk digunakan oleh Tuhan demi kepentingan orang banyak. It's like, wow, Tuhan, ya kan, Tuhan, wow, berkat Tuhan, aku kembalikan lagi untuk Tuhan. Berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemampuan, kepandaian, talenta, skill, ya kan, apapun itu, ya kan, mungkin postur tubuh, ya kan, apapun itu kemampuan kita, itu sudah diberikan kepada kita. Keuangan, berkat keuangan, itu semua sudah diberikan kepada kita sama Tuhan. Kemudian kita balikkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini trust, aku trust, ya kan, aku berikan padamu semua untuk engkau gunakan untuk kepentingan banyak orang. Wow, ini trust. Ini trust. Kemudian keempat adalah kondisi sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Jadi jika kita trust kepada Tuhan, kita memberikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maksudnya dalam arti kita menjalani hidup, ya kan, dengan kita bertanggung jawab juga. Tetapi jika sesuatu yang sudah kita lakukan dengan terbaik, tapi masih aja mengalami hambatan ini, kita percayakan pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau yang memulai, Engkau yang mengakhiri dengan baik, dengan yang terbaik, sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan. Kita serahkan semua kepada Tuhan sebagai orang yang bertanggung jawab akan hidup kita, akan kesehatan kita. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan, ya kan. Aku bukan serahkan segala yang aku miliki, kesehatanku, keluargaku. Aku tidak menyerahkan juga semua yang aku miliki ini kepada yang lain. Aku juga enggak mau menyerahkan tanggung jawab ini kepada diriku sendiri, tapi semuanya kita balikkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab, ya kan? Engkau yang bertanggung jawab, Engkau tidak akan lengah. Aku percaya itu. Manusia bisa lengah, tapi Tuhan tidak bisa lengah. Kita tidak menyerahkan kepada orang lain, ya kan, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan tanggung jawab ini. Tuhan juga berkata, Yesus berkata, kemarilah engkau yang berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Itu janji Tuhan. Jadi kita berikan kepada Dia tanggung jawab yang enggak seharusnya kita pikul, ya kan, kita tak balikkan kepada Tuhan supaya kita beri kelegaan, semua masalah selesai dengan baik. Oke, pada waktunya otomatis. So, ini trust. Dalam bahasa Inggris ini, sekarang kita lihat dalam bahasa Cina, wah, kita lebih keren lagi, ya kan. Dalam bahasa Cina ini kita akan membahas tentang segenap hati. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan with all thine heart, dengan segala hatimu, keseluruhan hatimu. Keseluruhan hatimu, segenap hatimu, ini apa artinya gitu kan? Dalam bahasa Cina ini kita bisa lihat lebih jelas lagi, dikatakan cuan xin, ya kan, cuan xin xin hati. Nah, cuan xin artinya adalah konsentrasi dengan fokus. Kita fokus kepada Tuhan. Hati kita, kondisi hati yang fokus, kita fokuskan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita nggak usah lihat itu, kita fokuskan kepada Tuhan. Dan arti yang berikutnya adalah kita harus diserap, ya kan, terserap. Hati kita diserap oleh Tuhan, gitu. Dan arti kata cuan sendiri, ya kan, cuan ini hati yang bagaimana? Cuan ini dari kata yang artinya monopoli. Jadi biarlah hati kita ini dimonopoli oleh Tuhan.
kita berikan kepada kita, Tuhan biarlah Engkau yang mengatur segala kondisi hatiku. Jadi jika kita mulai marah, kita mulai bad mood, apapun yang kita alami, kita mulai sedih, kita mulai merasa menuduh diri sendiri, ya karena dulu aku nggak bisa, aku nggak mampu, gini-gini. Kita harus kendalikan itu, kita harus berdoa kepada Tuhan, kuasai hatiku. Tuhan kuasai hatiku, monopoli hatiku, atur hatiku. Ini arti segenap hati itu seperti itu. Kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Apapun ketidakpercayaanku, kebimbanganku, Tuhan, hapuskan itu Tuhan. Jadi kita ragu-ragu, kita ada kebimbangan hati, itu wajar, itu manusiawi, ya kan. Tetapi jangan biarkan itu merenggut kepercayaan kita, tapi biarlah hati kita dimonopoli oleh Tuhan. Kita tidak membiarkan sedikit pun ruangan hati untuk ketidakpercayaan, untuk iblis, ya kan. Jangan sampai iblis melihat ruangan hati kita kosong dan dia akan tinggal di situ. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kepahitan, kebencian, ya kan. Kita minta Tuhan untuk datang hadir dan memonopoli hati kita dan mengatur segala hati kita, oke? Ini adalah yang namanya dengan hati yang penuh. Kemudian dikatakan kita harus bergantung kepada Tuhan, ya kan? Oke, bergantung kita nggak mengandalkan manusia. Nah, kemudian tentang pengetahuan, ya kan? Bahasa Inggris dikatakan understanding, pengetahuan, pengertian. Apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami. Dalam bahasa Mandarin dikatakan 智慧. Nah, 智慧ini memiliki arti wisdom. Wah, kebijaksanaan. Jadi segala kebijaksanaan yang kita miliki, itu kita nggak boleh bergantung sama dia. Walaupun Tuhan sudah memberikan kebijaksanaan kepada kita nggak boleh bergantung kepada kebijaksanaan kita. Dengan akal pikiran kita bijaksana, kita menganggap diri kita bijaksana, kita menganggap kita nggak perlu Tuhan lagi karena aku sudah bijaksana. Itu bukan langkah yang bijaksana, ya kan? Jadi kita tidak mengandalkan kebijaksanaan kita, tidak mengandalkan pemikiran kita, pengetahuan kita. Kita mungkin sudah belajar, sudah sekolah selama bertahun-tahun sampai mungkin S3, ya kan, jadi profesor, tetap kita nggak bisa mengandalkan itu. Oke, kita nggak boleh mengandalkan itu. Kemudian kata 智 sendiri, dari kata 智慧, kata 智 ini memiliki arti bahwa resource kita, resourcefulness. Jadi segala sumber daya kita yang kita miliki, keuangan kita, harta kita, kita nggak boleh mengandalkan itu. Oke. Apapun yang kita miliki, mungkin sumber daya alam teman kita, itu kita nggak boleh kita harapkan, kita tidak boleh mengandalkan, ya kan, bukan kita nggak boleh mengharapkan, tapi kita nggak boleh mengandalkan itu untuk menjadi sukses. Kita nggak boleh mengandalkan koneksi, kita nggak boleh mengandalkan manusia dalam hal ini. Tapi Tuhan bisa memakai koneksi atau memakai kemampuan kita. Jika kalau kita serahkan kepada Tuhan untuk bertanggung jawab, ya kan, Tuhan bisa memakai itu demi meraih kesuksesan yang akan kita dapatkan. Jadi pandangan kita tentang kesuksesan kita harus ubah dengan cara bukan melalui kemampuan kita, tapi kita serahkan kemampuan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertanggung jawab memakainya untuk kepentingan orang banyak. Oke? Jadi ayat ini begitu powerful, ya kan? Aku melihat ini, aku percaya ayat ini dapat memberkati kita, dan aku percaya ayat ini sangatlah penting bagi kita untuk mendapatkan meraih kesuksesan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam apapun itu, dalam ministry kita, dalam pekerjaan kita, ya kan, dalam The Living Savior, apapun itu, semuanya akan berjalan dengan sukses jika Tuhan yang mengatur dari awal sampai akhir. Oke? Alright, kira-kira sekian hari ini, and I'll see you tomorrow, guys. Cheers, bye.